Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing kami, Bu Mayanda Mega Santoni. Perkenalkan, nama saya Bari Anandanu Wibowo dengan NIM 17105110003 dan teman saya Clarissa Nabila dengan NIM 17105110042. Di sini kami akan mempresentasikan laporan kerja praktik kami yang berjudul Pengembangan Sistem Presensi Online dengan QR Code berbasis Framework Code Igniter. Adapun latar belakang dalam pelaksanaan kerja praktik ini, memasuki era industri 4.0 ini menimbulkan tuntutan untuk menghadapi perubahan dari era manualisasi menjadi sistem yang terkomputerisasi. Salah satu contohnya yaitu sistem presensi mahasiswa. Ia memiliki peranan penting sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut hadir dalam suatu kelas pembelajaran. Pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ini masih menggunakan sistem presensi manual menggunakan kertas. Hal tersebut dapat menimbulkan beberapa kerugian, seperti terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa pada saat mengisi daftar kehadiran, yaitu dengan memalsukan tanda tangan, serta membutuhkan waktu tambahan untuk memindahkan data daftar kehadirannya dari kertas ke dalam sistem. Oleh karena itu, dibangunlah suatu sistem presensi online dengan QR Code ini untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun rumusan masalah dari latar belakang sebelumnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana prosedur pelaksanaan kegiatan presensi online, dan yang kedua adalah bagaimana perancangan sistem presensi online dengan QR Code berbasis Framework Code Igniter. Adapun batasan masalahnya, yaitu aplikasi ini dibuat hanya untuk melaksanakan kegiatan presensi mahasiswa di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Adapun maksud dari pembuatan sistem presensi online dengan QR Code berbasis Framework Code Igniter adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk belajar mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari selama kegiatan perkuliahan langsung ke dunia kerja. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan tentang teknologi yang berkembang di suatu institusi. Yang ketiga, syarat kelulusan mata kuliah kerja praktik. Dan yang keempat, kemandirian dalam pembelajaran suatu yang baru. Adapun tujuan dari pembuatan sistem presensi online ini, yaitu menghasilkan fitur-fitur untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan presensi mahasiswa pada saat menghadiri kelas, sehingga mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengisi daftar kehadiran. Kemudian mempermudah melakukan rekapitulasi data kehadiran mahasiswa. Ada juga manfaat dari pembuatan sistem ini, yaitu bagi program studi informatika diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam menyusun laporan kerja praktik ataupun tugas akhir, khususnya bagi mahasiswa informatika. Dan bagi penulis sendiri, hasil penelitian laporan kerja praktik ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengukur kemampuan penulis dan dalam mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh saat perkuliahan untuk pengembangan sistem presensi online dengan QR Code berbasis Framework Code Igniter. Adapun lokasi, tempat, dan waktu kerja praktik. Lokasi kerja praktik dilaksanakan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Untuk tempat dalam melaksanakan kerja praktiknya dilakukan di Laboratorium Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta serta juga di rumah kami masing-masing. Untuk pelaksanaan kerja praktik ini berlangsung pada tanggal 21 Juni 2020 hingga 17 September 2020. Kemudian, dengan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, sistem presensi online dengan QR Code berbasis Framework Code Igniter ini merupakan aplikasi website yang dibuat untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan presensi atau kehadiran mahasiswa pada kelas perkuliahan. Aplikasi ini dibuat dengan salah satu role model, yaitu dosen sebagai user yang melakukan generate QR Code untuk dipindai mahasiswa dengan smartphone sebagai langkah untuk mengisi daftar hadir sesuai perkuliahannya. Kebutuhan pengguna yaitu dosen melakukan generate QR code, melakukan pencetakan rekapitulasi data presensi mahasiswa, serta melakukan pengubahan jadwal kuliah. Lalu, ada use case diagram dari sistem ini. Dosen sebagai user bisa menggenerate QR code dengan memilih jadwal. Lalu, dosen juga bisa mencetak rekapitulasi
dengan memilih jadwal dan memilih bulan dan tahun. Lalu dosen juga bisa melakukan login dan merubah waktu jadwal mata kuliah. Pada entity relationship diagram ini, satu dosen dapat mengajar banyak kelas, satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, satu dosen dapat mencetak banyak data absen, satu dosen dapat memiliki banyak jadwal, satu jadwal dapat menggenerate banyak QR code, dan satu mahasiswa dapat memindai satu QR code. Di sini saya akan mempresentasikan demo aplikasinya. Di sini ada halaman login. Sebagai contoh, jika kita memasukkan nomor induk pegawai, lalu memberikan password yang salah, maka akan mendapat notifikasi password salah. Jika kita memasukkan password yang benar, maka akan langsung di-redirect ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini terlihat ada informasi-informasi berupa mahasiswa yang dosen itu pelajari, kemudian ada kelas yang diambil, dan ada mata kuliah yang diambil juga. Lalu di sini ada contoh statik absensi, yaitu frekuensi absensi mahasiswa selama setahun dalam tiap bulan. Lalu kemudian ada riwayat generate. Riwayat generate ini menjelaskan bahwa riwayat QR code yang telah di-generate. Kemudian jika kita lihat di halaman QR code, user bisa memilih jadwal mata kuliah yang sedang diajari. Misalnya kita memilih jadwal jaringan komputer. Jika kita pencet generate, maka QR code akan muncul di halaman berikutnya. QR code ini akan diperbarui setiap 24 detik untuk menghindari kecurangan mahasiswa dalam absensi. Berikut ini adalah demo aplikasi pada bagian rekapitulasi data absen. Untuk mencetak data absen, kita dapat memilih kelas dan juga mata kuliah yang sesuai dengan jadwal, kemudian memilih bulannya dan tahun. Ini akan menampilkan data absen seperti ini untuk dapat disimpan. Kemudian, jika salah memasukkan data kelas atau mata kuliah, maka akan menghasilkan pesan kelas atau mata kuliah yang dimasukkan tidak tersedia. Jika salah dalam memilih bulan ataupun tahun, maka menghasilkan pesan data kehadiran pada bulan atau tahun yang dimasukkan tidak tersedia. Pada bagian aktivitas terkait ini merupakan jadwal mata kuliah. Untuk mengubah waktu jadwal mata kuliah dapat dilakukan seperti langkah seperti ini. Kemudian ubah, maka muncul pesan sukses. Kemudian pada tampilan profil ini menunjukkan dari informasi akun, yaitu nomor induk pegawai dan juga nama lengkap. Kemudian di sini ada riwayat. Di riwayat ini terdapat QR code yang telah di-generate oleh user beserta informasi waktu, mata kuliah, dan kelasnya. Kemudian jika user ingin log out dari akunnya, bisa dengan cara seperti ini. Maka akan kembali ke halaman login seperti awal. Kemudian, kesimpulan yang bisa diambil dari kegiatan ini adalah sistem presensi online dengan QR Code berbasis framework Code Igniter merupakan aplikasi yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan seperti terjadinya kecurangan mahasiswa, mengurangi penggunaan kertas sebagai media untuk mengisi daftar kehadiran mahasiswa,
dan mempermudah serta mempercepat pelaksanaan proses presensi atau kehadiran mahasiswa. Semua kegiatan presensi ini dilakukan secara online dengan QR Code dan bantuan dari smartphone yang digunakan untuk memindai QR Code tersebut sebagai bukti kehadiran mahasiswa. Adapun saran dari kami yaitu untuk pengembangan selanjutnya diharapkan untuk lebih mengamankan lagi keamanan data pada sistem, kemudian menambah fitur lacak lokasi agar dapat mengetahui tempat lokasi dari mahasiswa saat memindai QR Code tersebut. Demikian presentasi laporan kerja praktek kami. Kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.